segera, bahkan saya mengapel Presiden Jokowi mengambil langkah-langkah yang dianggap bisa memperbaiki situasi ini. Kalau Presiden Jokowi mau dengar, dia menganggap ya wajar masukan saya. Ya. Tapi kalau Presiden juga tidak mau mendengar dan menganggap saya justru yang tidak tepat, tidak ada masalah juga kan? Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Surya Paloh menemui Jokowi karena dipanggil oleh Bapak Jokowi ke istana, dan Bapak Surya Paloh memenuhi panggilan tersebut. Dan banyak isu ini pasti jadi bahan gorengan oleh pihak yang tidak memilih Anies Muhaimin, teman-teman. Ini syarat dengan politik ya. Pasti ini digoreng, dibuat bahan fitnah tentunya, teman-teman ya. Dianggap bahwa Surya Paloh sudah menyerah, sudah masuk ke lingkaran Jokowi dalam tanda kutip untuk mendukung Prabowo Gibran. Nah, ini salah total, teman-teman. Kalian tidak boleh termakan dengan adanya fitnah ini dan penggiringan opini supaya kalian tidak lagi mendukung Anies Muhaimin, apalagi membenci partai-partai yang mendukung Anies Muhaimin. Sampai detik ini saya informasikan kepada teman-teman bahwa Nasdem ataupun Surya Paloh tidak masuk ke lingkaran Jokowi untuk mendukung Prabowo Gibran. Perlu kita ketahui juga bahwa Surya Paloh itu adalah partai yang mendukung Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019, teman-teman. Jadi sangat wajar jika Surya Paloh menemui Jokowi dalam konteks karena Jokowi adalah orang yang diusung ketika Pilpres 2019 sehingga dia jadi presiden, teman-teman. Jauh dari kata pendukung atau jauh dari kata dukungan terhadap Prabowo Gibran. Kalian sekali lagi tidak perlu terkecoh, tidak perlu terpengaruh, kalian tidak perlu mempercayai fitnah-fitnah yang beredar di media sosial, teman-teman. Kalian lihat saja di media sosial sangat banyak sekali yang memfitnah bahwa Prabowo sudah nyerah, Prabowo sudah masuk jebakan, Prabowo gini-gini dan lain sebagainya, teman-teman. Kalian jangan percaya itu. Kalian harus percaya bahwa sampai detik ini Prabowo, maksud saya Surya Paloh, masih tegak lurus mendukung Anies Muhaimin. Karena pemilu belum selesai, teman-teman. Bisa jadi pertemuan Bapak Surya Paloh dengan Jokowi ini adalah untuk menghindari atau mencegah kecurangan-kecurangan yang beredar di masyarakat, di dunia maya, dan fakta-fakta di lapangan, teman-teman ya. Bisa jadi seperti itu. Kita tidak tahu apa strategi apa yang digunakan oleh Bapak Surya Paloh ini. Yang jelas kita, pendukung 01, pendukung Anies Muhaimin, jangan sampai terpengaruh. Jangan sampai kalian marah, kalian benci karena pertemuan tersebut. Kita perlu mendengarkan ini, teman-teman, terlebih dahulu ya, untuk meluruskan permasalahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertemuan mendadak antara Presiden Jokowi dan Surya Paloh, pertemuan tersebut adalah bagian dari Partai Nasdem dalam posisi sebagai partai koalisi periode 2019-2024. Adapun sikap politik Partai Nasdem yang saya konfirmasi, secara tegas menyatakan bahwa mereka tetap setia bersama Gerakan Perubahan dan mengawal agenda proses perhitungan suara Anies dan Caimin. Apapun keputusan ketiga partai dan lebih khusus Partai Nasdem akan menunggu proses selesainya perhitungan suara. Sehingga bagi seluruh rekan-rekan pendukung Gerakan Perubahan tetap solid, tenang, bahwa memang di tengah perjuangan yang krusial, hubungan komunikasi antara partai politik dengan pemerintah, dengan negara adalah hal yang biasa saja. Tidak mempengaruhi arah perjuangan dan semangat Gerakan Perubahan. Kita akan terus mengawal proses perhitungan suara dan berharap efek pertemuan Surya Paloh dan Jokowi menegaskan kepada Jokowi untuk tidak terlalu jauh mengintervensi proses perhitungan suara di KPU. Maka tentu pertemuan tersebut patut diapresiasi. Berpolitik tidak boleh hitam putih, harus tetap dinamis dengan terus mengawal arah dan tujuan. Karena rakyat sangat percaya Partai Nasdem, PKS, dan PKB sudah matang, istiqomah, konsisten bersama rakyat untuk terus memperjuangkan proses demokrasi yang berkeadilan.
Terima kasih, saya Faisal Segaf, kritikus politik. Dan juga terkait pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh ini sudah disampaikan ya oleh banyak media bahwa yang mengundang adalah Bapak Jokowi memanggil Surya Paloh ke istana, teman-teman. Sehingga Bapak Surya Paloh hadir dan memenuhi undangan, memenuhi panggilan dari Presiden atau Bapak Joko Widodo ini. Jokowi juga menjelaskan sedikit tentang isi pertemuannya, teman-teman. Ya, pertemuan politik biasa. Bicara masalah politik juga biasa. Itu Bapak yang mengundang atau koalisi Paloh yang datang? Saya kira dua-duanya tidak perlu lah. Siapa yang mengundang, siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara, saya kira yang paling penting itu. Begitu juga dengan Bapak Surya Paloh menjelaskan sedikit isi pertemuan yang kurang lebih 2 jam sampai 4 jam ya, kalau tidak salah yang beredar di media itu. Segera, bahkan saya mengapial, Presiden Jokowi mengambil langkah-langkah yang dianggap bisa memperbaiki situasi ini. Kalau Presiden Jokowi mau dengar, dia menganggap ya wajar masukan saya. Ya. Tapi kalau Presiden juga tidak mau mendengar dan menganggap saya justru yang tidak tepat, tidak ada masalah juga kan? Ya. Sama-sama kita bisa bilang, ya ini negara demokrasi kan? Ya. Presiden bisa bilang, saya bisa bilang, para pihak juga bisa bilang. Saya hanya mengapial, segera perbaiki situasi ini. Ini bukan situasi biasa-biasa saja. Ini lampu kuning bagi jalannya administrasi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Sudah sangat terbaca ya Pak di bawah ya saat ini. Saya berbicara dalam bahasa Cukup lama ya memperbincangkan tentang masalah apa dan isinya apa, kita perlu penasaran teman-teman. Yang jelas Bapak Surya Paloh tidak akan mengkhianati pendukung 01 ya, Anies Muhaimin ya. Bisa jadi beliau mewanti-wanti untuk untuk mewanti-wanti Jokowi untuk tidak terlalu keluar dari aturan perundang-undangan, karena saat ini pemilu saat ini banyak pelanggaran-pelanggaran etik termasuk ya yang dianggap itu intervensi dari pemerintah, teman-teman. Kalian tahu dari pencalonan Gibran sampai pendaftaran Gibran ke KPU, banyak pelanggaran-pelanggaran di penghitungan suara dan lain sebagainya. Itu jadi acuan utama kenapa Surya Paloh bertemu dan mau menemui Jokowi, teman-teman. Jadi sekali lagi jangan termakan fitnah, jangan termakan penggiringan opini, isu-isu yang beredar di dunia maya, di media sosial ya. Kalian harus tegak lurus bagaimanapun untuk Bapak Anies sendiri, karena beliau tidak punya partai, sekalipun nanti beliau tidak ditakdirkan untuk menjadi presiden, beliau masih tetap berjanji akan berada sebagai oposisi lah teman-teman ya, sebagai oposisi. Dan saya yakin juga Nasdem akan seperti itu, karena Nasdem di parlemen cukup kuat teman-teman ya untuk bisa menjadi oposisi. PDI juga sangat-sangat kuat di parlemen, sehingga nanti jika roda pemerintahan diawasi oleh parlemen-parlemen oposisi semua, maka presiden siapapun itu tidak akan sebebas jika parlemennya semua partai beroposisi dengan presidennya, teman-teman. Jadi itu ya, saya yakin Nasdem, PDIP tetap akan jadi oposisi. Dan Bapak Prabowo misalnya nanti jika jadi presiden akan berusaha untuk melobi agar supaya dua partai besar ini termasuk PKB teman-teman akan diajak untuk kerjasama. Kita lihat saja nanti. Yang jelas hingga detik ini dan pemilu belum diputuskan, belum ketahuan siapa yang menang, siapa yang kalah. Nasdem, PKB, PDI masih menjadi oposisi, dalam artian tidak bergabung dengan pendukung 02.
ataupun mendukung Prabowo Gibran bersama Jokowi, teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.